Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Juanda Rovelim. Pada video kali ini saya akan men-sharingkan kepada Anda tentang Ghost Kitchen ya. Apa sih Ghost Kitchen itu? Nah, teman-teman, Ghost Kitchen ini adalah sebuah bisnis model baru ya, kalau bisa dibilang bisnis model baru yang sedang mendisrupsi dunia F&B saat ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan definisi Ghost Kitchen adalah sebuah dapur ya, sebuah dapur bersama sebenarnya teman-teman ya. Anda bisa search definisi Ghost Kitchen. Nah, Ghost Kitchen ini udah rame teman-teman di Amerika dan di Eropa semenjak 2019 pertengahan sampai dengan akhir. Nah, di Indonesia ini mulai rame juga nih ya, orang-orang yang membahas tentang Ghost Kitchen ya. Coba teman-teman search di Google gitu ya. Si Gojek sedang bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari India namanya Rebel Food ya. Itu dia punya target untuk membuat 100 ya cloud kitchen ataupun ghost kitchen di Indonesia selama 18 bulan ke depan. Nah, sedangkan Grab sudah mulai dulu tuh teman-teman ya dengan metode namanya Grab Kitchen ya. Di Grab Kitchen kan teman-teman tahu sendiri. Jadi ada satu satu account isinya berbagai macam brand. Nah, itu dia disebutnya sebagai Grab Kitchen, teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa bikin metode Ghost Kitchen ataupun Cloud Kitchen itu di rumah teman-teman sendiri, ya. Kenapa? Karena sebenarnya untuk membuat Ghost Kitchen, teman-teman, itu hanya dibutuhkan sebuah dapur, ya. Dapur bersama, ya, yang dipakai oleh lebih dari satu brand, ya. Ataupun misalnya teman-teman punya restoran, atau teman-teman punya ruko atau tempat nganggur, bisa aja dibikin sebagai ghost kitchen teman-teman ya. Nah, jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Ghost kitchen adalah sebuah dapur bersama atau yang bisa dibilang sebuah restoran digital ya, restoran digital yang tidak menyediakan dine in atau nggak menyediakan makan di tempat. Jadi fokus dia hanyalah sebagai delivery only ya. Nah, jadi gimana dong cara jualannya? Nah, saya kemarin baru aja launching tuh teman-teman sebuah e-book ya yang berjudul adalah langkah demi langkah membuat Ghost Kitchen ditambah dengan strategi digital marketing. Nah, di sini saya akan sharingkan kepada teman-teman intisari dari e-book tersebut ya. Nah, jadi teman-teman ketika Anda mau membuat Ghost Kitchen, yang perlu Anda lakukan pertama ya, adalah Anda siapin tempat jualannya. Ya, saya tidak membahas tentang dapurnya teman-teman, karena dapurnya itu adalah keahlian teman-teman. Kalau teman-teman suka masak, kalau teman-teman punya restoran, itu sisinya hal yang lain ya. Saya tidak membahas tentang bagaimana cara masaknya, saya nggak membahas cara tentang penyajian makanannya dan segala macam. Yang saya bahas adalah bisnis modelnya ya, bisnis modelnya dan bagaimana cara berjualannya, oke? Nah, jadi teman-teman yang paling penting teman-teman lakukan adalah pertama teman-teman siapin tempat jualannya, oke? Tempat jualannya itu ada 4 teman-teman, bisa di saat ini ya, bisa di GrabFood, di GoFood, di Instagram ataupun di Facebook teman-teman ya. Atau kalau misalnya Anda mau berjualan misalnya ada di Traveloka Eats, pokoknya digital, semuanya digital ya. Back end-nya teman-teman siapin di dapurnya. Nah, jadi teman-teman siapin toko ataupun restoran digital Anda di aplikasi-aplikasi ini, teman-teman, ya. Dan saran saya nanti pas pemilihan nama, teman-teman wajib memahami ilmu branding, ya. Kenapa? Karena Ghost Kitchen ini orang nggak melihat fisiknya, atau mungkin bisa dibilang kan orang nggak datang ke restoran teman-teman, ya. Yang dia lihat adalah brandingnya, yang dia lihat adalah gambarnya dan sebagainya yang serba digital itu, teman-teman, ya. Nah, jadi yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah siapin tempatnya di aplikasi-aplikasi digital ini, terus juga brandingnya, ya, brandingnya juga teman-teman siapin. Setelah itu strategi harganya juga harus benar, teman-teman. Ya, strategi harganya kenapa harus benar? Karena teman-teman, ini kan kita jualan kayak di GoFood ataupun di GrabFood, ya. Di GoFood dan GrabFood itu mereka meminta 20% untuk sukses fee, teman-teman. Nah, teman-teman harus includein tuh harga 20% itu nanti di price strategi teman-teman, ya. Terus kalau misalnya ada pajak dan segala macam, teman-teman juga sparein 10% gitu. Nah, jadi itu ada strukturnya nanti ya, ada mesti masukin 20% untuk aplikasi, mesti masukin 10% untuk pajak ya dan lain-lain. Itu nanti teman-teman bisa breakdown juga kira-kira kebutuhan teman-teman seperti apa sih. Nah, itu dari segi price strateginya, teman-teman. Nah, terus
value proposition teman-teman itu seperti apa? Ya, value proposition itu adalah keunggulan teman-teman apa sih dibanding dengan kompetitor. Nah, jadi teman-teman harus bisa mempromosikan value yang ada di dalam brand teman-teman gitu ya. Nah, setelah itu kalau semuanya sudah lengkap nih, jadi dari tokonya sudah ada, terus dari brandnya juga sudah ada, tinggal teman-teman promosikan gitu ya. Teman-teman bisa promosikan pertama dengan menggunakan digital atau bisa dengan offline ya. Kalau offline simple, kalau saya bilang biasanya kalau kita sebagai pemula F&B kita selalu promosi dulu secara offline ke teman-teman dekat kita dulu. Silakan beli dong. Ya, silakan beli. Ini ada, gue baru aja mulai buka usaha kuliner, bisa pesen di aplikasi, kasih diskon dan segala macam, itu offline ya. Terus bisa juga kasih sponsor, bisa juga nanti kasih orang cobain gratis di lingkungan sekitar teman-teman ya. Kenapa? Karena ingat teman-teman, ketika Anda main di Ghost Kitchen, itu jangkauannya itu paling maksimal 2 sampai 4 kilo ya. Jadi itu area main Anda gitu teman-teman ya. Nah, terus juga kalau secara digitalnya teman-teman bisa tinggiin follower ya, tinggiin follower di Instagram, di Facebook juga ya. Gimana caranya? Caranya adalah pertama Anda bisa pakai paid promote teman-teman ya, paid promote. Terus juga Anda bisa pakai endorse, Anda juga bisa pakai giveaway ya, karena ini efektif banget nih teman-teman kalau Anda kasih giveaway ya ke orang-orang, itu biasanya peningkatan follower Anda akan semakin pesat gitu teman-teman. Nah, terus Anda juga bisa jualan macam-macam teman-teman ya di Ghost Kitchen ini ya. Itu nggak terbatas hanya cuma jualan nasi ataupun terbatas cuma jualan minuman gitu ya. Ada banyak yang Anda bisa kerjakan. Intinya adalah bagaimana produk Anda nanti bisa ya dikirim pakai Gojek ataupun bisa dikirim pakai GoFood ya, GoFood ataupun GrabFood gitu ya, karena ini delivery only. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau Anda pengen tahu ya tentang Ghost Kitchen dan segala macam detailnya ya, teman-teman bisa lihat ebook saya ya, saya baru launching. Teman-teman bisa akses di ghostkitchenindonesia.com. Nah, di situ juga nanti saya ada e-booknya, nanti saya juga lagi bikin komunitasnya teman-teman, komunitas di Facebook, komunitas di grup WhatsApp, teman-teman boleh ikutan ya, kalau misalnya teman-teman sudah punya e-book Ghost Kitchen-nya ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mendapatkan e-book saya, ya bisa klik link di bawah di bagian komen nanti, ya nanti teman-teman bisa pelajarin step by step-nya ya, itu detail banget saya jelasinnya. Mulai dari bagaimana strategi branding, bagaimana cara bikin account, bagaimana cara nanti membuat produk yang bagus, bagaimana membuat foto yang bagus, strategi digital, ya strategi offline, semuanya saya tulisin di sana teman-teman. Ya tentu saja saya nggak bisa sharing di sini semuanya teman, karena ini panjang banget ya. E-booknya sendiri itu ada sekitar 68 halaman ya. Teman-teman bisa baca, bisa praktekin satu persatu tahap demi tahap ya dari yang ada di dalam e-book tersebut teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau ada mau tanya jawab, kita bisa konsultasi juga di kolom komen di bawah, atau kita bisa berkomunikasi di grup Facebook yang nanti sudah kita buat teman-teman. Oke? Nah, teman-teman kalau misalnya ada teman Anda juga pengen usaha kuliner, pengen masuk ke dalam dunia bisnis F&B, silakan di-share teman-teman video ini. Siapa tahu video ini juga bisa bermanfaat buat mereka, bisa mendapatkan insight buat mereka dalam berusaha dalam hal bisnis kuliner teman-teman. Oke, demikian dari saya ya. Grow together teman-teman.